Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 1 PAI mata kuliah Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan gambaran materi dan juga gambaran tentang sebetulnya ini masuk ke dalam materi terakhir sebelum kita nanti menyusun media pembelajaran sekaligus untuk proyeknya nanti pasca UTS. Jadi ini materi yang cukup penting, maka dari itu mohon untuk disimak dengan baik. Materi ini tentang media pembelajaran ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang media pembelajaran dari sisi analisa masalahnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang media pembelajaran dari sisi yang lain, tentang format dan juga fungsi serta standar apa yang nanti perlu dilakukan ketika menyusun media pembelajaran. Yang pertama kita bertanya dulu mungkin ya, mengapa perlu ada media pembelajaran? Kita tahu bahwasanya yang namanya pembelajaran itu banyak sekali variabel-variabel yang membuatnya itu terkesan bosan misalnya. Karena kebanyakan ceramah ngomong tok. Sehingga apa yang dijelaskan itu hanya berlalu begitu saja. Atau mungkin boleh jadi masuk ke dalam ingatan, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam pikiran, tapi nanti setelah selesai perkuliahan, setelah selesai sekolah, itu langsung lupa lagi apa yang dijelaskan. Lalu boleh jadi berkaitan dengan media ini juga berkaitan dengan sistematika. Kalau Anda pernah mengajar, saya yakin pernah mengalami ketika Anda mengajar itu terkesan sering mengulang-ulang. Ini diulang lagi gitu. Jadi pembelajarannya itu enggak sistematis, enggak berurutan. Padahal yang namanya pembelajaran yang baik itu sistematis biar anak tidak bosan dan tidak mengalami pengulangan materi. Jangan sampai materi yang sama diajarkan berkali-kali tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Makanya perlu ada yang namanya sistematika pembelajaran. Maka dari itu, media pembelajaran itu untuk menjawab ini semua. Agar tidak bosan, agar apa yang dijelaskan itu lebih masuk, lebih bisa diserap, serta mampu untuk menyusun sistematika pembelajaran yang baik. Lalu, kalau kita berbicara dari sini berarti media itu apa? Kemarin kita sudah bahas kali yang ini ya. Jadi media pembelajaran yang dimaksud di sini itu adalah alat, boleh, perantara juga boleh. Tapi kata kuncinya yang kemarin ya, yang menyampaikan atau mengantarkan, yang menyampaikan pesan pembelajaran atau pesan pengajaran. Artinya alat atau media ini harus mengantarkan pesan di dalamnya. Maka dari itu kemarin kita membedakan antara alat bantu pembelajaran dengan media pembelajaran. Papan tulis, proyektor itu alat bantu, sedangkan poster, buku, video, animasi, PPT itu adalah media. Jadi berbeda antara media dengan alat bantu pembelajaran. Nah sekarang dari definisi ini, kita masuk ke dalam fungsi sekarang. Berarti fungsinya ini apa? Fungsi ketika menggunakan media pembelajaran. Ada beberapa hal yang bisa masuk ke dalam fungsi media pembelajaran. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan media itu memiliki fungsi untuk memperjelas pesan, ya, memperjelas pesan agar tidak hanya disampaikan secara verbal. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan memperjelas pesan pembelajaran, ya, agar tidak hanya disampaikan secara verbal saja. Agar tidak terlalu verbalistis juga bisa. Terlalu verbal gitu aja juga boleh. Maksudnya apa? Menghindari guru kebanyakan ngomong. Menghindari guru kebanyakan ceramah. Jadi memang media pembelajaran itu semacam kayak alat bantu agar materi itu tersampaikan dengan lebih jelas sehingga guru nggak terlalu banyak ngomong. Sebagaimana yang tadi, kalau guru kebanyakan ngomong itu takutnya nanti siswa menjadi bosan, hanya masuk ke dalam kuping kanan, masuk ke dalam kuping kiri. Belum lagi kita menyadari fakta juga yang namanya siswa itu punya banyak karakter. Setidaknya kan ada 3 ya. Ada siswa dengan karakter auditori, ada yang karakternya itu visual, ada yang karakternya itu kinestetik. Ini nanti mungkin akan dipelajari di semester 1 atau 2, saya kurang tahu nanti. Tapi ini minimal tahu dulu. Karakter peserta didik itu ini. Karakter peserta didik.
Ada siswa yang bisa nangkep pembelajaran itu kalau disampaikan secara verbal, secara oral, secara audio. Tapi ada siswa yang baru paham kalau dia itu melihat langsung. Bisa dalam bentuk gambar, video, animasi, kejadian, dan seterusnya. Ada juga yang baru bisa paham kalau dia mengalami secara motorik dengan menggunakan tubuhnya langsung. Jadi artinya siswa itu pun peserta didik itu tertipenya macam-macam. Maka dari itu kalau guru kebanyakan ngomong, dia hanya akan mengakomodir salah satu karakter dari siswa. Yang diakomodir hanya satu, artinya terjadi eksklusivitas. Padahal kita tahu yang namanya pendidikan diupayakan seinklusif mungkin. Inklusif itu apa maksudnya? Inklusif itu memfasilitasi seluruh peserta didik, bukan hanya salah satu golongan saja. Oke, yang kedua, ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi keterbatasannya. Keterbatasan apa yang dimaksud? Ini tentang keterbatasan banyak ada ruang, waktu, tenaga, dan juga daya indera. Jadi ada keterbatasan, itu dapat ditanggulangi. Kita tahu bahwasannya yang namanya keterbatasan, apalagi kemarin ketika COVID ya, ada keterbatasan ruang, nggak bisa berjumpa, ada keterbatasan waktu karena mungkin dosen atau mungkin gurunya sibuk dengan acara yang lain. Ada juga mengenai keterbatasan tenaga, kalau misalnya ada yang sakit, ataupun berkaitan dengan daya indera. Karena kita tahu yang namanya pendidikan itu tentang semua siswa, ada yang disabilitas, ada yang disabilitas rungu, ada yang kurang penglihatannya, ada yang kurang dari sisi motoriknya, dan seterusnya. Artinya kalau banyak sekali siswa yang jenis seperti itu, maka semua ini harus diakomodir. Artinya tidak menutup kemungkinan siswa yang disabilitas pun tetap harus terfasilitasi. Keterbatasan ruang waktu ini biasanya berkaitan dengan internet ya. Artinya kalau kita berbicara di sini ini tentu saja berkaitan dengan media pembelajaran yang berbasis ICT. Internet juga. Artinya ketika pakai internet kan otomatis bisa ditonton kapan saja, bisa dikerjakan kapanpun, tidak harus di waktu tertentu, dan tidak terbatas di ruang. Artinya tidak selalu tentang sekolah, bisa di rumah, bisa dimanapun. Tenaga dan juga daya indera, kalau berkaitan dengan tenaga ini ya memang kita harus akui ketika media dimaksimalkan akan meminimalisir terforsinya tenaga. Bahkan contoh bagi saya ya yang memang kondisi fisiknya kadang kurang sehat, dengan media pembelajaran saya bisa mengatasi agar bisa maksimal mengajarnya walaupun kondisinya tidak begitu sehat seperti itu. Daya indera berkaitan dengan tadi ya. Contoh misalnya kalau misalnya banyak siswa, misalnya Anda ngajar di mana ada beberapa siswa yang kurang pendengarannya. Anda ceramah terus dari awal sampai akhir. Otomatis orang-orang dengan daya indera pendengaran kurang, maka Anda kan termasuk memarginalkan mereka. Artinya nggak adil kan dengan siswa yang kekurangan pendengaran tersebut. Maka dari itu, sangat disarankan bagi seorang guru untuk mengajar dengan media pembelajaran. Tujuannya apa? Media pembelajaran yang baik yang disampaikan oleh guru harapannya dapat mengakomodir seluruh keterbatasan yang dialami. Jadi itu yang kedua, keterbatasan itu bisa diatasi. Baik dari sisi ruang, waktu, tenaga maupun daya indera. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan fasilitas pembelajaran ya. Jadi meningkatkan gairah dulu, meningkatkan gairah atau interaksi yang terjadi, karena interaksi yang terjadi. Jadi meningkatkan gairah itu maksudnya apa? Saya kira di zaman ini pun masih sering terjadi atau justru sedang maraknya terjadi ya. Bahwasannya siswa itu malas-malasan belajar, malas-malasan ke sekolah, malas-malasan baca, malas-malasan di kelas dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya media pembelajaran ini dapat meningkatkan gairah. Karena apa? Karena ada interaksi. Karena salah satu inti dari media pembelajaran itu adalah interaksi. Jadi inti ya, interaksi. Interaksi antara apa? Interaksi antar minimal 3 komponen. Antara pengajar, peserta didik, dan juga materi. Ada seorang guru yang mengajar tentang materi misalnya sistem pencernaan manusia. Lalu dia ngajarin yang namanya makanan itu masuk ke dalam mulut dan seterusnya, cuma diomongin gitu aja. Cuma diomongin. Artinya apa? Ini hanya terjadi interaksi satu arah dari pengajar kepada peserta didik di mana materi disampaikan semuanya lewat verbal.
Tapi akan berbeda ceritanya kalau misalnya menceritakan sistem perencanaan dengan menghadirkan model langsung, misalnya model organ tubuh manusia, lalu peserta didik diminta untuk melihat langsung, untuk mengamati langsung. Nanti akan ada diskusi, akan ada tanya jawab, nanti akan terjadi keingintahuan yang tinggi bagi siswa. Pak, ini organ apa ya, kok bentuknya seperti usus ayam dan seterusnya. Jadi intinya ketika ada rasa ingin tahu, anak dihadirkan langsung medianya, pengajar akan enak dalam mengajar, peserta didik akan lebih antusias, materi pun dapat berinteraksi langsung dengan siswa. Jadi siswa berinteraksi langsung dengan materi. Pengajar, siswa, materi itu nanti akan terjadi interaksi. Oke. Jadi itu intinya. Karena memang dari interaksi ini dapat meningkatkan gairah karena adanya interaksi tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini berkaitan dengan fasilitas ya. Jadi fungsi dari media pembelajaran yang keempat itu adalah memfasilitasi belajar mandiri. Ini berkaitan dengan fasilitasi belajar mandiri. Jadi di era modern, pembelajaran itu bukan hanya tentang materi kurikulum. Kadang guru itu hanya menyampaikan stimulus ya. Hanya menyampaikan stimulus, nanti siswa yang akan mengembangkan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar pun demikian. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu materi itu disampaikan dalam bentuk stimulan, lalu siswa sendirilah nanti yang akan mengembangkan. Maksudnya mandiri di sini apa? Maksudnya mandiri nanti akan menyesuaikan kemampuan dan karakter dari siswa. Jadi akan ada satu waktu ketika menggunakan media pembelajaran yang baik, itu siswa itu justru nanti akan dapat mengolah sendiri, menemukan sendiri secara mandiri. Jadi bukan hanya tentang guru menyampaikan materi, tapi justru sangat mungkin siswa nanti akan menemukan materi yang belum pernah ditemukan dalam kurikulum. Artinya akan ada suatu temuan-temuan baru yang kadang guru nggak pernah menyangka. Guru nyangkanya materinya hanya tentang ini, tapi ternyata siswanya lebih kreatif. Dia dapat menemukan materi sendiri secara mandiri, dapat mengembangkan hal-hal yang gurunya sendiri nggak mampu lakukan. Boleh jadi seperti itu. Maka dari itu fasilitas pembelajaran, dalam hal ini media pembelajaran ini dapat memfasilitasi hal tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ini berkaitan dengan peningkatan kualitas ya. Jadi peningkatan kualitas pembelajaran ini merupakan fungsi kelima dari media pembelajaran. Pada intinya yang namanya pembelajaran yang baik itu diharapkan tidak hanya tentang verbal, tidak hanya tentang ceramah, tapi juga harus memuat 5 hal tadi, memuat 5 fungsi ini ya. Jadi media pembelajaran yang baik itu diharapkan mampu untuk memenuhi 5 fungsi. Sehingga 5 fungsi ini ketika sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan kualitas belajar pun akan meningkat, semacam itu. Dari 5 fungsi ini, akhirnya kita dapat menyimpulkan beberapa hal ya. Menyimpulkan beberapa hal di mana perlu kita garis bawahi atau kita perlu highlight tentang media pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau fungsi pembelajaran itu adalah untuk mempelajari pesan agar tidak hanya secara verbal, otomatis media pembelajaran itu harus ditentukan formatnya. Gitu ya. Ini kata kunci yang pertama. Kenapa format? Karena kita tahu jangan sampai verbal aja kan, artinya kalau bisa yang namanya pembelajaran itu bukan hanya tentang audio, tapi juga video, juga visual, juga teks, juga kinestetik, juga mengalami dan seterusnya. Bisa dalam bentuk model dan seterusnya. Artinya perlu memikirkan format. Dari fungsi yang kedua tentang keterbatasan ruang, waktu, tenaga, daya indera dan seterusnya, ini juga ada berkaitan dengan media pembelajaran itu diupayakan memanfaatkan teknologi ICT. Ya, teknologi ICT itu diupayakan untuk diterapkan di dalam media pembelajaran. Walaupun tidak semua media pembelajaran bisa menggunakan ICT. Tapi kalau ICT bisa dipakai, ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang ketiga ini berkaitan dengan meningkatkan gairah, artinya ada interaksi antara pengajar, peserta didik, dan juga
materi. Artinya apa? Ini merupakan inti dari media pembelajaran juga yang kita kenal juga dengan yang namanya mengkonkretkan materi. Jadi materi yang berbentuk abstrak itu diupayakan agar hadir secara konkret. Contoh tadi ada guru menjelaskan sistem pencernaan, daripada hanya disampaikan secara imajinasi ini loh perjalanan makanan dan seterusnya, bisa dihadirkan suatu model manusia, model sistem pencernaan di kelas sehingga nanti akan meningkatkan gairah kan gitu. Akhirnya perlu dilakukan pengkonkretan materi itu sendiri. Yang keempat ini berkaitan dengan fasilitas belajar ya. Jadi fasilitas belajar mandiri. Artinya ini sangat mendukung kita katakan media pembelajaran yang baik itu adalah student center learning. SCL. Student center learning itu apa? Di mana pembelajaran itu berpusat pada studentnya. C itu centered, L itu learning. Jadi student center learning itu adalah ketika pembelajaran itu terpusat, yang menjadi subjek itu adalah siswanya. Ini kemarin juga sudah kita bahas tentang strategi ya. Jadi strategi apa yang tepat ketika kita berbicara tentang suatu materi untuk menganalisa sesuatu. Maka kita mengenal inquiry, mengenal ada yang namanya kerjasama, kooperasi, afeksi, dan seterusnya. Nah itu juga berkaitan. Yang pada intinya diupayakan media pembelajaran itu nanti menjadikan siswa itu sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, ini juga nanti berkaitan dengan kerucut pengalaman. Kalau kerucut pengalaman kemarin sudah kita bahas ya. Kerucut pengalaman itu tentang bagaimana pembelajaran itu agar diserap, bisa ada yang 10%, 20%, sampai 90%. Oke, jadi ini tentang media pembelajaran dan juga fungsi-fungsinya, di mana masing-masing fungsi ini juga memberikan gambaran tentang media pembelajaran yang baik itu seperti apa, gitu kan. Jadi media yang pembelajaran yang baik itu harus memiliki format yang tepat, harus pemilihan format ini akan berkaitan juga dengan akan mempengaruhi penangkapan dari siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, dengan pemilihan format ini juga berkaitan juga dengan kerucut pengalaman yang kemarin kita bahas. Kita coba masuk ke format sekarang ya. Jadi berkaitan dengan format, ini kemarin kita sudah membahas juga terkait jenis-jenisnya ya. Tapi sekarang kita masuk ke format dalam versi yang lebih simpel. Setidaknya ada 6 jenis format media pembelajaran. Yang paling ringkas atau yang paling dasar itu ada yang namanya teks, ada audio, ada visual, ada audio visual atau yang dikenal dengan video. Lalu ada juga yang dikenal dengan model ya. Ada model atau biasanya dikenal juga dengan objek manipulatif. Objek manipulatif ini misalnya kayak manekin gitu. Jadi semacam benda tiruan dari suatu model tertentu. Misalnya sholat jenazah, lalu pakai pocong-pocongan, pakai guling, nah itu namanya objek manipulatif dengan menggunakan model. Ada juga media pembelajaran itu ya gurunya itu sendiri, guru atau penceramahnya. Jadi format dari media pembelajaran itu secara garis besar ada 6 ya. Bisa teks, audio, visual, video, lalu model atau objek manipulatif, lalu guru atau penceramah itu sendiri. Seorang guru yang hanya bisa menghadirkan dirinya sendiri ya kita katakan berarti guru itu kurang inovatif karena hanya bisa menghadirkan media pembelajaran dalam bentuk dirinya sendiri. Dari format-format ini nanti akan akan muncul format kerucut kemarin ya tentang kerucut pengalaman ya. Jadi pengalaman yang terbaik dari suatu pembelajaran itu ditentukan juga dari jenis atau format media yang dihasilkan. Kalau kemarin kita bahas itu ada pada referensi ini dia. Kita ingat kembali bahwasanya dalam kerucut pengalaman ini ada ketika siswa itu hanya mampu untuk membaca, artinya hanya dalam bentuk teks ya, atau hanya dapat untuk mendengar. Jadi untuk teks dan juga
teks dan juga audio ya, teks dan juga audio itu hanya dapat diserap sebanyak 10 dan juga 20%. Ini teks, ini audio. Lalu kalau hanya bisa dilihat visual berarti ini ya. Jadi ini adalah teks, audio, visual sampai ke bisa dilihat dan bisa lihat di demonstrasi film video, artinya ini juga sudah masuk ke audio visual atau video. Itu bisa sampai 30%. Lalu yang keempat adalah model ya. Demonstrasi mulai dari terlibat dalam diskusi. Nah, berarti ini kalau kita katakan yang sudah sampai 50% sampai 90% ini harus terlibat. Kalau terlibat berarti ini bukan hanya tentang modelnya saja. Ini bisa dalam bentuk video dan seterusnya. Yang pada intinya kalau untuk yang 50% sampai 90% ini ada keterlibatan siswa. Berarti tadi ada SCL tadi. Lalu siswa yang menjadi subjek. Dan medianya pun bisa juga menggunakan teks di sini. Bisa teks, bisa audio, bisa video, bisa visual, bisa saja. Tapi yang penting kata kuncinya adalah terlibat. Terlibat ini dalam diskusi, bisa dalam presentasi, bisa dalam peran, simulasi, ataupun mengerjakan hal yang nyata secara langsung dengan media-media yang ada. Tapi kalau hanya menghadirkan format ini, tanpa ada keterlibatan dari siswa, maka itu ya maksimal hanya 30%, seperti itu. Ya, pada intinya kerucut pengalaman ini memberikan gambaran. Format yang ditentukan diharapkan agar mampu melibatkan siswa. Sebagaimana yang tadi kita bahas, yang namanya media pembelajaran yang baik, itu bukan hanya tentang satu hal, tapi 5 hal di sini. Memenuhi 5 hal ini, maka dikatakan media tersebut baik. Yang pertama, memenuhi bahwasanya dia itu mampu mempelajari, memperjelas pesan ya, dengan menyesuaikan format dari medianya. Bisa juga tentang bagaimana mengatasi keterbatasan, artinya memanfaatkan teknologi ICT, teknologi yang saat ini sedang ada, bisa menggunakan internet, proyektor, video, audio, animasi, dan seterusnya. Media yang baik itu juga harus mampu untuk meningkatkan gairah, artinya ada interaksi. Nah, di sini ya ada keterlibatan tadi ya. Keterlibatan ada mengkonkretkan materinya dikonkretkan, lalu akan muncul interaksi. Jadi 3 dan 4 ini berkaitan dengan poin yang tadi ya. Berkaitan dengan poin bagaimana siswa, guru, materi itu berinteraksi, sekaligus ada yang namanya materi tersebut dikonkretkan atau mengkonkretkan materi. Dan yang terakhir ini ada yang berkaitan dengan peningkatkan kualitas pembelajaran yang kita kenal dengan tadi. Kualitas pembelajaran yang baik adalah kualitas pembelajaran yang memperhatikan kerucut pengalaman yang barusan kita bahas tadi. Baca, dengar, lihat, lalu menyimak, lalu terlibat sampai membuat atau berperan dalam kehidupan nyata. Oke, saya kira itu materi untuk hari ini. Untuk tugas nanti akan saya sampaikan setelah materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.